Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di mana pada siang hari ini kita masih semangat dan juga dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau adalah pembawa alam pendidikan yang berilmu pengetahuan yang sampai kita rasakan sampai saat ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bubun, Bapak Mukhtarudin SPD MSI. Yang saya hormati fasilitator guru penggerak Bapak Kiswanto. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan juga Dendik yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan melakukan diseminasi mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga fasilitator beserta Bapak Ibu Guru yang telah ikut berpartisipasi mendukung saya dalam menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak ini. Kepada Bapak Ibu saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, untuk selanjutnya akan ada kata sambutan dari Kepala Sekolah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya mengucapkan kepada Ibu Siti selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang hari ini akan melakukan diseminasi. Selanjutnya mari kita dengarkan sama-sama kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bubun kepada Bapak Mukhtarudin SPD MSI. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Kiswanto sebagai fasilitator sekolah penggerak SMA Negeri 1 Bubun yang pada hari ini bersama kita dalam kaitan momen pelaksanaan sekolah penggerak di SMA 1 Bubun, yaitu sekolah penggerak angkatan kedua. Yang kami hormati Bapak Ibu, Dewan Guru dan karyawan yang berhadir, yang kami banggakan CTP tahun ini yang akan melaksanakan diseminasi pada hari ini yang kami banggakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak sejenak kami menyampaikan bahwa pada hari ini kita telah melihat Ibu Siti sudah berkarya. Mudah-mudahan ke depan ada Ibu Siti lain akan berkarya untuk CGP di SMA 1 Bubun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mukhtarudin, juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sangat berbahagia, yang juga teristimewa. Ibu Siti alhamdulillah sudah menjadi CGP ya, calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti akan menular kepada guru-guru di SMA 1 Bubun semuanya. Kita kasih apresiasi dulu ya. Nah, kami sebagai fasilitator sangat senang sekali di sini, karena di sini ibu dan bapak semua sangat-sangat luar biasa dan antusias dalam untuk datang ke sini dalam rangka diseminasi ya budaya positif ini ya. Mudah-mudahan budaya positif ini terus mengakar dan terus berlanjut di SMA Negeri 1 Bubun ini. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Mukhtarudin
dari sebelum Ibu Siti, Pak Darwin ya Pak ya, ini tambah mudah-mudahan semuanya bisa menjadi calon guru penggerak semuanya, amin. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak atau nanti kedepannya menjadi guru penggerak di SMA Ubul ini juga akan meningkatkan kualitas sekolah di sini juga. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini nanti ini juga akan mengimbas ke sekolah, bahkan ini akan meningkatkan kualitas sekolah dan akan menjadikan siswa lebih baik lagi ke depannya, amin. Mungkin dari saya itu aja, harapan saya mudah-mudahan nanti ke depannya selalu berbenah lebih baik dan lebih baik lagi. Itu aja dari saya. Misalnya ya, selain itu apa Pak? Kemudian apalagi pembicaraan yang santun. Iya, benar sekali Pak Iwan dan Pak Darwin sudah menjelaskan ya Bapak Ibu bahwasanya nilai-nilai kebajikan universal itu sudah ada di sekolah kita, tinggal kita seharus secara konsisten menerapkannya kepada murid kita di sekolah. Nah, ini adalah PR terbesar kita menuju Indonesia Emas, Bapak Ibu. Nah, slogan Indonesia Baru ini kan kita harus menuju Indonesia Emas, di mana ya karakter anak itu harus kita tingkatkan seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada berupa disiplin, tanggung jawab, mandiri, bernalar kritis. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Baik, sehingga nantinya murid kita ini mampu mandiri dan bertanggung jawab. Yang positif ini adalah kebiasaan. Nah, kalau kita menerapkan secara terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan untuk peserta didik kita nantinya, ya. Nah, sehingga kalau kita ingin budaya positif ini berjalan dengan baik di sekolah kita, kita harus saling berkolaborasi. Budaya positif ini materinya ini ada yang paling banyak nanti dibahas itu 6. Ya, ini memang nantinya perubahan paradigma belajar ini adalah berkaitan nanti dengan pembelajaran. Jadi termasuk juga ke dalam budaya positif. Tapi yang paling banyak nanti yang kita kupas adalah yang pertama kita bahas adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, di sini pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu. Ya, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kenapa? Karena pada pembelajaran yang berdiferensiasi ini nantinya akan sinkron dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama ini udah kemarin ya saya jelasin mengenai, Bapak Ibu juga pasti sudah paham elemen profil pelajar Pancasila ada 6. Nah, Ibu, mendefinisikan tentang teori kontrol yang ada pada diri kita sebagai seorang guru. Misalnya, ilusi guru mengontrol murid. Kita memaksakan kehendak kita terhadap murid. Ini dibahas di posisi kontrol guru, ya. Kita sering melakukan ini kepada peserta didik kita. Misalnya, kita katakan kepada siswa kita, ayolah kerjakan tugasnya, nanti saya dimarahi kepala sekolah karena kalian main-main di kelas. Jadi posisi anak itu adalah mereka merasa bersalah karena kita mengucapkan kata-kata seperti itu. Atau ada contoh lain, ada yang mau mencontohkan, mungkin sudah ada yang mengalami. Ujian mana sama guru? Iya Pak, makanya di sini terjadi miskonsepsi Pak. Sebenarnya kita tidak boleh mengontrol murid, ya. Nah, makanya ini adalah contoh ketidakpahaman kita terhadap teori kontrol kita sebagai guru. Nah, kemudian karakter ini akan dia menjadi rendah diri. Kenapa?
situ, karena kita menekankan posisi membuat murid kita merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang paling fatal, Bapak Ibu. Kita memaksakan anak-anak, nantinya dia akan menjadi murid yang memberontak. Kenapa? Karena sudah terlalu sering dipaksa. Ya, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Lanjut, Bu. Kemudian stimulus respon. Ya, ini adalah lawan dari teori kontrol mengenai pandangan tentang dunia. Nah, kalau di stimulus respon, ya, dia menganggap bahwasanya kebutuhan kita sama. Nah, sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan itu berbeda. Sama ketika di kelas, semua anak itu tidak sama. Ada yang suka menulis, ya kan? Ada yang suka melihat, atau ada yang hanya suka mendengar, atau ada yang suka bergerak. Nah, jadi dalam teori kontrol itu kebutuhan anak itu berbeda. Yang sering sekali kita lakukan adalah stimulus respon, bahwasanya anak itu semua sama, ya. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Coba kita suruh anak-anak misalnya menggambar, Bapak Ibu, pasti setiap anak itu akan memiliki, menginginkan, ataupun membuat yang berbeda dari temannya. Jarang sekali mereka membuat sama-sama. Pasti ada 1 atau 4 orang yang berbeda. Nah, kemudian pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini salah, ya. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang harus memahami. Dalam teori kontrol, tidak ada yang kita tidak bisa mengontrol orang lain. Akan tetapi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sama seperti ketika di kelas, ketika kita mau emosi, ya kan, yang bisa kita kontrol diri kita sendiri. Apakah hari ini kita mau marah atau tidak? Nah, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau stimulus respon. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan walaupun dia melakukan kesalahan. Misalnya di kelas, ada anak misalnya dipukul sama temannya. Nah, kenapa dipukul? Karena ada kebutuhan dasar dia yang mungkin dia tidak terpenuhi, sehingga dia pukul temannya. Perbuatannya salah atau tidak, Bapak Ibu? Ya salah, tetapi apa tujuannya? Ternyata dia minjam pulpen, temannya nggak kasih. Jadi tujuannya dia itu ternyata awalnya baik, tetapi caranya saja yang salah. Nah, kemudian ini tadi sudah saya jelasnya, orang lain bisa mengontrol, saya tidak. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya. Dalam teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, itu kalau stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol itu lebih mementingkan kolaborasi dan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini biasanya tercipta ketika kita sudah melakukan keyakinan, sudah buat peraturan di kelas, maka muncullah konsekuensi. Ini boleh diterapkan jika kita sudah memiliki peraturan atau keyakinan di kelas. Nah, kemudian model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon ada yang menang, ada yang kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang salah seperti itu. Kebiasaan hal yang baik mencakup perilaku atau sikap peserta didik kita atau seluruh warga sekolah.
pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Inilah yang akan kita arahkan kepada peserta didik kita. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menambahkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, kita kan kerap kali, dan saya juga pernah ya, bukan Bapak Ibu saja mungkin, saya pernah dalam pembelajaran jadi dia akan belajar selama kita memberikan hadiah ataupun memberikan sesuatu, baru dia mau belajar. Kalau kita nggak kasih, baru dia mau belajar. Iya, betul sekali yang ditanggapi oleh Pak Darmi. Jadi ada bentuk penghargaan yang lain Bapak Ibu, yang lebih yang gratis maksudnya ya. Nah, contohnya misalnya beri pujian. Nah, itu juga bentuk penghargaan. Anak-anak itu sedang dipuji, sama kayak kita. Bu Ina pagi ini cantik sekali, Pak Darwin hari ini rapi sekali, saya ganteng sekali. Ya, kita secara manusiawi kita memiliki kontrol terhadap diri kita punya kebutuhan. Nanti akan saya bahas mengenai itu ya. Selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal seperti tadi mandiri, bertanggung jawab, disiplin, sehingga mereka berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, ini yang tahapan kedua tadi, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, dalam diri manusia itu ada ketiga ini pada diri kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya gini, kenapa siswa-siswi takut terlambat ke sekolah? Karena mereka menghindari ketidaknyamanan. Nanti dipanggil sama Bu Mirna ke BK, aku pagi ini harus cepat datang. Misalnya seperti itu. Jadi ini salah satunya, makanya dia nggak telat ke sekolah. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau sudah tercipta budaya seperti ini, anak akan terbiasa, dan ini dampaknya tidak baik untuk peserta didik. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kan ada juga anak yang kalau aku rajin datang sekolah, ibu ini akan senang, terus kasih nilai aku dengan baik, seperti itu. Misalnya Ibu Emma dekat sekali dengan anak-anak. Kenapa? Karena Bu Emma lembut misalnya. Nah, anak-anak tertarik untuk selalu hadir di jam pelajaran Ibu Emma. Nah, itu adalah salah satu motivasi atau perilaku peserta didik kita. Nah, kemudian dalam budaya positif ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang paling sering kita lakukan adalah hukuman. Nah, hukuman itu seperti apa? Biasanya sifatnya spontan. Misalnya Pak Iwan misalnya lihat anak-anak ini nggak pakai sepatu, suruh anak tersebut buka sepatu sepanjang hari, sepatunya ditaruh di sendalnya ditaruh di kantor. Jadi anak tersebut apa efeknya? Dia malu untuk ke kantin atau dia nggak keluar ruangan seperti itu. Nah, jadi hukuman ini tidak baik ya untuk peserta didik. Nah, kalau konsekuensi ini adalah peraturan yang disepakati oleh guru dan peserta didik. Ini tidak hanya untuk wali kelas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengampu mata pelajaran apa misalnya, boleh buat keyakinan kelas. Misalnya ketika Bapak masuk, kelas sudah bersih misalnya. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, apa misalnya ketika seseorang
harus marah juga di depan. Kita panggil, kita tanya, kita stabilkan identitasnya. Kemudian kita validasi kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian kita tanya keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, dari ketiga ini yang paling baik itu adalah restitusi, Bapak Ibu. Ya, ini yang perlu kita buat. Kenapa? Karena di situ ada proses kolaboratif. Siswa atau murid itu mereka mencari solusi sendiri, ya, tanpa kita paksakan. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Nah, kalau kita menerapkan ini, maka ini siswa itu kembali ke kelompoknya, dia akan mengalami identitas gagal. Karena kita menerapkan hukuman, seperti tadi hukuman itu bisa fisik, ya, bisa verbal. Nah, kemudian penghargaan dan konsekuensi. Jadi ini tidak efektif. Kalau penghargaan itu merusak hubungan. Nanti kan ada yang iri, cemburu terhadap temannya. Kenapa sih dia aja yang dapat penghargaan, kenapa saya enggak? Jadi itu merusak, ya, merusak hubungan. Kemudian kalau konsekuensi, ini jangkanya pendek. Kalau kita wali kelasnya, ya, atau kita mata pelajaran itu saja, nanti dia yang ingat konsekuensinya. Kemudian kita harus memonitoring, harus melakukan stimulus respon, dan murid harus mentaati peraturan. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, kita yang bagus itu adalah ketika kita sudah melakukan, misalnya kita buat keyakinan kelas, maka muncul konsekuensi, ya. Jadi kita akan menanyakan kembali apa yang sudah kita terapkan di kelas atau di sekolah, ya, sehingga tadi ini tidak hanya untuk wali kelas, ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mengampu mata pelajaran apa misalnya, boleh buat keyakinan kelas. Misalnya ketika Bapak masuk, kelas sudah bersih misalnya. Nah, itu salah satunya, ya. Kemudian kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, apa misalnya? Ketika seseorang berbuat salah, kita nggak harus marah juga di depan. Kita panggil, kita tanya, kita stabilkan identitasnya. Kemudian kita validasi kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian kita tanya keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, dari ketiga ini yang paling baik itu adalah restitusi, Bapak Ibu. Ya, ini yang perlu kita buat. Kenapa? Karena di situ ada proses kolaboratif. Siswa atau murid itu mereka mencari solusi sendiri, ya, tanpa kita paksakan. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Nah, kalau kita menerapkan ini, maka ini siswa itu kembali ke kelompoknya, dia akan mengalami identitas gagal. Karena kita menerapkan hukuman, seperti tadi hukuman itu bisa fisik, ya, bisa verbal. Nah, kemudian penghargaan dan konsekuensi. Jadi ini tidak efektif. Kalau penghargaan itu merusak hubungan. Nanti kan ada yang iri, cemburu terhadap temannya. Kenapa sih dia aja yang dapat penghargaan, kenapa saya enggak? Jadi itu merusak, ya, merusak hubungan. Kemudian kalau konsekuensi, ini jangkanya pendek. Kalau kita wali kelasnya, ya, atau kita mata pelajaran itu saja, nanti dia yang ingat konsekuensinya. Kemudian kita harus memonitoring, harus melakukan stimulus respon, dan murid harus mentaati peraturan. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, kita yang bagus itu adalah ketika kita sudah melakukan, misalnya kita buat keyakinan kelas, maka muncul konsekuensi, ya. Jadi
kita akan menanyakan kembali apa yang sudah kita terapkan di kelas atau di sekolah, ya, sehingga ketika siswa melanggar baru kita menggunakan restitusi. Ya, restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kenapa? Karena sudah buat kesepakatan. Ketika kita sudah melakukan kesepakatan kelas, maka muncul konsekuensi. Nah, jadi ketika siswa melakukan kesalahan, maka kita buat prosesnya menjadi restitusi. Kita panggil dia, nah, kemudian kita stabilkan identitasnya. Nah, lanjut Bu. Baik, nah jadi konsep disiplin itu ada pendekatan restitusinya, sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Nah, ini pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau karakter yang lebih kuat. Ya, jadi dia memperbaiki sendiri kesalahannya, itu restitusi. Nah, tanpa ada yang tersakiti. Ketika anak berbuat salah, maka kita buat dia prosesnya seperti restitusi ini. Jangan kita langsung melakukan hukuman atau konsekuensi, karena itu tidak berdampak baik kepada peserta didik. Kemudian ciri-ciri restitusi itu, yang pertama, mereka bukan menebus kesalahan, akan tetapi mereka belajar dari kesalahannya. Misalnya siswa berkata kotor misalnya di kelas, kita panggil dia, kenapa dia melakukan berbicara kotor misalnya. Jadi kita panggil ketika dia sendiri, kita panggil ke ruangan. Nah, kemudian kita bukan memaksa, tapi ada tawaran-tawaran. Kemudian kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan si anak. Soalnya kenapa dia pukul temannya misalnya? Ternyata tidak meminjamkan pulpen misalnya. Nah, ternyata kebutuhan dasar dia adalah dia nggak memiliki pulpen. Nah, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kita berfokus pada karakter siswa kita, bukan pada tindakan yang dia buat. Kita kembalikan dia, ya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ada solusi. Solusi itu bukan kita yang tawarkan, tetapi solusi itu datang dari diri si anak. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan keinginan yang kita inginkan. Nah, itu kebutuhan dasar kita. Misalnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal, ya, karena mereka ini gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut Bu. Nah, baik, ini ada studi kasus, ya. Bapak Ibu, didiklah anakmu sesuai zamannya. Zaman ini nggak lagi anak akan berontak, ya. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah, ya. Misalnya kita bilang, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kamu nggak ngerjain tugas, ibu kecewa pada kamu. Nah, misalnya kita mengatakan, jadi si anak merasa bersalah. Kemudian yang dampak terhadap siswa tersebut adalah dia akan menjadi merasa bersalah, rendah diri. Ya, kita akan menciptakan generasi seperti itu jika kita selalu membuat posisi anak merasa bersalah, Bapak Ibu. Kemudian posisi teman. Nah, ini sering nih kan kita seperti teman dengan siswa-siswa kita misalnya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, misalnya. Sekali ini aja. Nah, kemudian pemantau. Biasanya pemantau ini adalah kita melihat anak tersebut, kita awasi
Nah, misalnya dia tidak cuek dalam belajar. Anak kelas kan sering ya, di kelas kalau kita masuk, itu sering tuh. Ada yang cuek, ada yang misalnya masih bermain dengan temannya, ya karena itu tadi. Guru memantau dulu. Nah, baru akhirnya memberikan konsekuensi. Ya, contoh misalnya, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, itu adalah memantau di mana siswa tersebut kan tidak memakai atribut langsung dipanggil. Nah, kemudian manajer. Kalau dalam kasus di atas, dia akan panggil anak dan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita nggak langsung seperti pemantau ini. Kamu sudah melanggar aturan. Nah, kalau manajer tidak, kita tanyakan dulu kepada peserta didik kita, apa kesalahan yang dia lakukan hari itu. Nah, kemudian kira-kira bagaimana kita memperbaikinya? Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengintimidasi peserta didik tersebut, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tanyakan lagi, apa kesalahan dia? Nah, bagaimana memperbaikinya? Seperti itu. Nah, di antara tadi posisi kontrol yang paling baik itu adalah manajer. Sebagai guru, ya, kita dapat berbuat bersama murid, kita berkolaborasi, kita tanyakan kepada dia, bekerja sama. Kira-kira kesalahan yang telah dia buat itu di masa depan mau nggak dia ulangi lagi, misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selain dari manajer kita sebagai guru, maka anak akan belajar menjadi manajer juga, ya, yang mengacu pada restitusi menjadikan guru sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dia tidak melakukan kesalahan lagi. Kan kita udah panggil dia seperti itu, kita tanyakan kemudian gimana solusinya, dari diri si anak solusinya. Nah, jadi sehingga esok ketika dia ingin melakukan lagi, dia sudah bisa memanage dirinya sendiri. Baik, kita masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini ya Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Buat aturan, buat keyakinan di kelas, baik dia wali kelas maupun tidak wali kelas. Ya, misalnya yang kedua. Nah, keyakinan kelas ini, oh ya, Bapak Ibu, kita berdiskusi ya mengenai keyakinan kelas. Tolong Ibu Aidri bagikan ini. Kira-kira, lanjutin. Kira-kira nanti ditempel ya. Satu orang satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Gimana cara kita membuat keyakinan kelas? Nah, nanti keyakinan kelas itu kita buat bersifat, kalau ada yang bersifat negatif kita buat menjadi positif, barulah kita munculkan nanti kalimat universalnya, ya, bersama-sama nanti. Ayo silakan ditempel Bapak Ibu. Baik ya, kita sudah dapat dari. Oke, kita lanjut. Oke, Ibu lagi buat. Oke, silakan ditempel Ibu. Satu aja ya, nggak usah banyak-banyak karena kita banyak nanti terlalu banyak. Satu saja. Baik, sudah Bapak Ibu. Ada banyak permen kis. Bagi mati permen ini.
Yuk, jangan lupa ambil kecapnya ya. Baik, yang kedua, datang tepat waktu. Oke, ini sudah positif. Datang tepat waktu. Nah, ini ada satu dilarang datang terlambat. Nah, ini adalah kalimat negatif, Bapak Ibu. Kita ubah menjadi kalimat positif juga benar ya. Datang tepat waktu. Berarti kita tidak meludah sembarangan di tempat. Kita ubah menjadi kalimat positif. Berarti apa? Menjaga kebersihan. Oke, Ibu silakan tulis. Menjaga ya. Ini tidak usah karena ini kalimatnya negatif ya. Kalimat positifnya menjaga kebersihan di kelas. Kemudian ini udah saja, biasakan masuk kelas tepat waktu, datang tepat waktu sudah ya. Kemudian menjaga kerjasama dalam membuat tugas, bekerja sama, Bapak Ibu, bekerja sama. Oke, baik. Merapikan kelas sebelum pelajaran dimulai. Sudah ya. Kalimat positifnya Apanya? merapikan kelas sebelum pelajaran dimulai. Siswanya Pak, posisi duduknya. Ini kalimat positifnya, Ibu. Tidak ada tuh, merapikan aja lagi. Merapikan. Oh, udah ya? Oh, udah nih. Baik, tidak boleh bersenda gurau dengan teman pada saat belajar. Kalimat positifnya menghargai ya, menghargai teman. Menghargai teman. Kemudian ini sudah tadi tepat waktu. Dispensasi 5 menit jika waktu maka diberi sanksi menghafal ayat pendek. Ini sudah masuk ya ke dalam mentaati peraturan. Ya, Ibu, mentaati peraturan. Baik, nah sekarang kita masuk ke kalimat yang universal, ya, kebajikan universal. Kalau rapikan meja dan kursi, berarti anak-anak bagaimana Ibu? Bersama-sama ya. Berarti di sini adalah gotong royong. Kalau tulis Bu, di sini garis miring gotong royong. Hop. Kemudian yang kedua, kalau datang tepat waktu dia masuk nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Disiplin, betul ya, disiplin. Kemudian menjaga kebersihan di kelas. Masuk ke dalam. Baik, ikuti yang saya ucapkan. Ikuti yang saya katakan. Nah, kalau saya katakan tepuk 1. Oke, baik. Tepuk 2. Oke, berarti sudah ngerti. 1. Salah Ibu. Saya katakan yang saya katakan. Saya nggak katakan tepuk. Saya cuma katakan 1. Berarti nggak usah ditepuk. Oke, paham ya? Kita mulai. Baik. Tepuk 2. Tepuk 3. 4. Ya, ada yang tidak konsentrasi. Silakan duduk Ibu. Kita yang salah kita suruh dulu ya. Baik. Kita mulai lagi. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. 2.
sambung. Menjaga kebersihan di kelas. Masuk ke dalam. Menjaga kebersihan di kelas. Masuk ke dalam nilai kebajikan apa, Bapak Ibu? Kerjasama ya. Ini udah ada juga, boleh Bu, kerjasama. Nah kalau ini memang sudah ya, menghargai teman, apa misalnya? Toleransi ya, toleransi. Ya, saling menghargai. Nah kalau ini mentaati peraturan udah disiplin ya Bapak Ibu. Nah baik Bapak Ibu, terima kasih sudah membuat keyakinan kelas. Nah inilah yang kita beberapa contoh yang akan kita terapkan nantinya di kelas. Nah jadi Bapak Ibu boleh menambah apa saja. Yang terpenting adalah keyakinan kelas tersebut disepakati bersama murid, ya disepakati bersama siswa-siswi kita. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, maka akan ada konsekuensi yang akan mereka jalani. Karena itu berdasarkan hasil dari pemikiran siswa-siswi tersebut. Nah, jadi membuat keyakinan kelas itu nggak boleh panjang-panjang ya Bapak Ibu. Lebih abstrak dari peraturan kayak tadi, jaga kebersihan kelas, ya. Kemudian sedikit aja, ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut satu lagi. Mari kita ice breaking dulu. Bapak Ibu disilakan berdiri. Ya, disilakan berdiri. Bapak Ibu moderator juga dan calon anggota silakan berdiri. Ya. Bapak Ibu Ya berdiri. Tahapan dalam segitiga restitusi. Tadi kita sudah menjelaskan ya Bapak Ibu, bahwasanya restitusi itu adalah kita mengembalikan siswa kepada kelompoknya dalam keadaan karakter yang lebih baik dan atau karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini yang pertama tahapan yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Peserta didik kita panggil, kita tanyakan kenapa dia melakukan kesalahan, dan katakan padanya bahwasanya semua orang itu pernah melakukan salah. Nah, termasuk diri kita sendiri, kita contohkan kepada peserta didik kita. Dan nantinya peserta didik kita akan mengambil pelajaran dari kesalahan yang dia buat. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa kita tanyakan apa yang dia lakukan hari itu? Misalnya dia pukul temannya, kita tanyakan kenapa dia pukul. Kita tanya dulu, jangan kita langsung memarahi atau kembali melakukan sebuah kesalahan kepada anak tersebut. Nah, tetapi kita tanyakan dulu kenapa itu terjadi. Kemudian menanyakan keyakinan yang barusan kita buat Bapak Ibu. Ketika kita di kelas, baik guru dan studi atau wali kelas, kita tanyakan lagi. Makanya perlunya kita buat keyakinan di kelas. Ketika siswa melakukan kesalahan, maka kita bisa melontarkan pertanyaan, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Nah, karena dia ikut andil dalam membuat keyakinan kelas tersebut, maka dia akan tahu kesalahannya tanpa kita yang memberitahu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu tadi ya, menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya semua orang pernah melakukan kesalahan, tidak hanya peserta didik kita, kita pun pernah melakukan kesalahan. Nah, sehingga nanti kita akan membentuk identitas gagal menjadi identitas yang sukses Bapak Ibu ketika kita melakukan restitusi, tahapan-tahapan restitusi yang seperti saya paparkan tadi. Nah, kemudian menstabilkan identitas ya. Di sini adalah kita akan membuat beberapa pertanyaan seperti
setiap orang itu manusiawi kalau berbuat salah seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita kemudian kelas seperti apa yang diinginkan oleh anak. Kemudian mau menjadi seperti apa anak tersebut. Nah, apa yang kamu rasakan? Nah, ketika orang lain yang kamu perlakukan itu berada di posisi kamu misalnya. Nah, ini adalah salah satu langkah yang kita lakukan dalam menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, demikian hari ini mengenai budaya positif. Semoga kita semua guru berubah ke arah yang lebih baik lagi dan kita mampu menanamkan nilai-nilai kebajikan universal kepada peserta didik kita, sehingga nantinya kita bisa menghasilkan generasi yang berkarakter menuju Indonesia emas. Nah, demikian hari ini pemaparan saya mengenai budaya positif. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya hari ini sehingga saya bisa berdiri di depan. Nah, saya kembalikan ke moderator. Pada pemateri kita Ibu Siti Hasanah selaku CGP Angkatan 11 sangat mencerahkan bagi kita ya. Semoga kita dapat menerapkan juga budaya positif yang disampaikan Bu Siti tadi dalam pembelajaran kita di kelas kepada sesama guru maupun kepada siswa. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ibu, Silakan kepada Bapak Irwan. saya kan dalam proses TBM kadang Terima kasih atas perhatian. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu CGP tadi memang baik sesuai dengan perkembangan dunia sekarang. Tapi karena saya mungkin orang lahir di zaman tempo dulu itu, saya lahir waktu teknologi belum canggih, mungkin terbawa dalam saya menjalankan tugas sehari-hari sebagai guru di kelas. Saya cenderung ketika anak itu tidak menghargai atau kurang menghargai, itu saya cepat tuh mereka itu cepat sekali. Tapi ketika anak misalnya dalam memahami materi yang saya ajarkan dalam bahasa Inggris, mereka itu lama memahami, itu saya tidak akan pernah marah. Kali-kali pun mereka tidak paham disuruh selesaikan, saya tidak akan marah. Tapi ketika aturannya itu seperti mengolok kita tidak pakai, itu paling cepat. Maka saya sendiri kadang saya tampak shock terapi sekarang. Pernah di kelas 1 anak sekarang di kelas 2 ketika hari pertama masuk kan kita panggil nama absen kan, si A, si B, sampai ke si saya nama kamu berasal dari mana? Baku kan? Oh ya, Baku. Terus kawannya jawab, bukan Pak, dia bukan Baku anak Tabadan. Kurang ajar, main-main. Saya datang itu, saya tanya baik-baik dari dirinya kan. Ya, kenapa kamu jawab betul? Saya tambah ya. Langsung saya tambah itu, shock terapi sekarang. Bangun dia, kayaknya coba bangun lawan. Ya bangun dia berdiri sampai kehancam, tangan ini. Ini pertama dan ini yang terakhir. Jangan kalian buat guru ini seperti kawan. Jadi kebiasaan kamu kalau begini di sekolah berarti nggak berbaik juga. Kemarin juga anak kelas 1 ngomong cepat hakim Pak. Itu naik saya tuh. Tolong jaga sikap bicara itu. Kamu tahu bagaimana bicara dengan guru, dengan teman. Tidak boleh bicara cie itu. Itu kan secara umum Bapak mencerminkan bahwa kamu di keluarga begitu ngomong. Saya ini ayah kamu di sekolah, yang ibu-ibu itu mak kamu di sekolah. Itu sikap berbicara itu tolong dirubah itu bagaimana ada berbicara dulu. Mungkin yang cepat naik saya itu itu mungkin salah mungkin ya, salah tapi memang salah. Tapi kadang-kadang ada nilai positifnya juga. Saya tuh bukan karena benci,
pukul kamu bukan kunci, saya kunci, tapi supaya kamu sukses jadi generasi yang menantikan kami. Mudah-mudahan saya rasa selama kesabaran saya itu, si Rawi itu nampaknya baik ya, kan saya marah, tak fair juga. Walaupun bang salah secara metode sekarang ini salah itu kan. Kemana ini dengan itu yang salah-salah itu ya, bisa lama itu ya. Nah demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pencerahan yang sangat luar biasa ya. Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu dari pernyataan Pak Irwan tadi? Ada yang mau menanggapi? Ada nih? Baik, sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi itu bukan hanya pengalaman dari seorang Pak Irwan, tapi pengalaman kita semuanya. Ya, memang kadang-kala kita mesti di kelas itu agar cepat proses penanganan siswa yang seperti tadi, kita berperilaku terus sebagai penghukum ya Pak Wan. Menurut saya itu memang sesuai dengan kondisi siswa di lapangan mesti ya. Tapi memang setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Siti, ternyata tindakan kita itu salah Pak ya. Jadi kita harus kembali kepada yang tadi Bu Siti segitiga restitusi. Ya, dia ada tahapannya. Mungkin juga siswa itu melakukan kesalahan, menurut saya juga disebabkan karena belum adanya pembuatan keyakinan kelas antara kita dengan siswa Bu Siti. Mungkin sangat menarik materinya dan kami akan mencoba menerapkan budaya positif ini, bagaimana sebelum belajar kita bisa menerapkan budaya positif keyakinan kelas, dan kalau itu sudah dilaksanakan dengan semua. Dia sampaikan kepada keluarganya, bilang aja yang operasi anaknya gitu. Jadi dokter gurunya tadi semangat, anakku yang mana ya operasi gitu kan? Oh mungkin muridku, dia yang nggak tahu. Nah akhirnya setelah siap operasi, dia tanya siapa yang mengoperasi guru tersebut. Diberitahu bahwa siswanya dulu. Tetapi bapak itu nggak ingat. Tapi trauma yang dialami si dokter itu bapak sampai sekarang dia tidak mau mensekolahkan anaknya di sekolah negeri. Karena kita ini guru negeri seperti ini, kita sebagai penghukum tadi, maka dia beri sekolahkan anaknya di swasta, karena swasta nggak ada boleh gitu, langsung dipecat gurunya kalau tidak berkata baik. Nah sebenarnya mari kita mencontoh ya sekolah-sekolah negeri yang sabar dalam menangani anak seperti sesuai dengan kurikulum kita dan pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu. Posisi kontrol kita, mungkin kita sama seperti saya juga pernah jadi penghukum, pernah jadi pemantau, pernah menjadi teman, membuat rasa bersalah bahkan sering Pak. Saya tadi kan udah contohkan, siswa saya sendiri saya buat dia merasa bersalah. Ternyata dia kepikiran dari pagi saya katakan bahwa saya dimarahi kepala sekolah karena dia sering nggak datang, dan saya dimarahi semua guru gara-gara saya mempertahankan dia naik kelas. Padahal kan guru-guru nggak ada kan seperti itu. Saya hanya ngancam supaya dia nanti di kelas nggak rajin. Tapi ternyata dia kepikiran sampai malam dia WA saya, Ibu saya minta maaf, saya berjanji saya akan rajin. Dan alhamdulillah walaupun ngasih bolong-bolong dia ada maulah masuk sekolah. Karena faktor tadi kebutuhan dasar dia Bapak Ibu. Karena dia juga mungkin yang piatu ya, nggak ada sosok ibu gitu. Nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Pak Iwan dan Pak Darwin, bahwasanya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kita ingin dipuji, kita ingin ada rasa ingin senang, kekuasaan, kesenangan, ya, kemudian rasa kasih sayang, mungkin itu yang dia tidak temukan di rumahnya karena dia tinggal dengan neneknya, gitu kan? Dan dia tidak tinggal dengan ayahnya. Nah jadi itu saja Bapak Ibu, diskusi kali ini sangat luar biasa. Terima kasih atas yang Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sudah kita dengarkan jawaban dari pertanyaan Pak Irwan tadi, dan bersama-sama kita mengambil solusinya dan hikmahnya.
Untuk menutup acara hari ini, kami mintakan kesediaan dari Bapak Teguh Muklis untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najati minan nar wal 'afwi 'inda hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman ya arhamar rahimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa ayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daris salam. Tabaraka rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma irfa'na al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar wa sayufal mukhalifata wa sadadida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله بالله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahu ala Disiplin positif oleh Bu Siti Hasanah. Doakan semoga Bu Siti Hasanah dapat menyelesaikan tugas TGP-nya dengan baik. Dan juga mungkin ada penerus-penerusnya nanti. Demikian dari saya selaku moderator, saya mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.